Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Akbar Haidin, dosen keperawatan gawat darurat dan kritis. Dan kembali lagi di acara bedah buku dosen. Kebetulan saya pada hari ini akan membedah buku keperawatan kegawat daruratan dan manajemen bencana yang ditulis oleh Bapak Resmi Pangaribuan SKPNUS MKM. Dalam buku ini ada banyak yang akan dibahas sesuai dengan daftar isi yang ada di buku ini. Yang pertama adalah tentang konsep prinsip gawat darurat, yang kedua tentang perspektif keperawatan gawat darurat, yang ketiga terkait initial assessment, yang keempat terkait resusitasi jantung paru, selanjutnya adalah keracunan, selanjutnya adalah tentang asuhan keperawatan gawat darurat pada gangguan sistem pencernaan, sistem persarafan dan sistem muskuloskeletal, serta ada beberapa tambahan terkait materi yang ada di gawat darurat yang meliputi tentang gigitan hewan serta perdarahan. Dan ada juga di buku ini ditampilkan juga terkait format asuhan keperawatan untuk Departemen Gawat Darurat. Baik, kita mulai. Yang pertama kita juga harus mengerti tentang buku ini. Jadi buku ini diterbitkan oleh Transinfo Media pada tahun 2019 dengan nomor ISBN sebagai berikut. Yang pertama terkait konsep dan prinsip keperawatan. Emergency nursing di sini merupakan keperawatan yang komprehensif diberikan kepada pasien dengan kondisi injuri akut atau sakit yang mengancam kehidupan. Dalam keperawatan gawat darurat memang kita berpikir apa yang terjadi pada pasien ini adalah hal-hal yang gawat, hal-hal yang emergensi, hal-hal yang urgent, hal yang harus segera dilakukan pertolongan. Untuk itu keperawatan ini diberikan pada pasien dengan yang akut maupun yang mengancam kehidupan. Tujuan penanggulangan gawat darurat yang pertama adalah mencegah kematian. Yang kedua terkait sistem rujukan yang ada di rumah sakit maupun di sebuah klinik. Yang ketiga terkait penanggulangan korban bencana, karena di dalam keperawatan gawat darurat ini tidak hanya mengacu pada hospital saja, tapi ada pre-hospital. Salah satunya adalah penanggulangan korban bencana. Di dalam mencegah kematian kita harus mengerti terkait dua hal, yaitu pertama terkait mati klinis dan mati biologis. Jika mati klinis dalam buku ini diartikan bahwa ada kegagalan sistem otak, yang kedua kegagalan sistem pernapasan, dan yang ketiga kegagalan sistem kardiovaskuler. Yang lain juga dikatakan bahwa dalam mati klinis ini terjadi kurang lebih 4-6 menit. Ini untuk mati klinis, jadi dapat ditolong. Dan yang kedua adalah terkait mati biologis. Mati biologis bisa dikatakan waktunya lama, jadi sudah lama. Yang meliputi adanya sistem kegagalan pada hati, kegagalan sistem kemiah maupun kegagalan sistem endokrin. Dalam buku ini diceritakan seperti itu. Selanjutnya adalah terkait skema penanggulangan bencana. Skema penanggulangan bencana, kita membahas terkait bencana itu tidak lepas dari korban bencana. Dalam skema penanggulangan bencana, hal yang harus diperhatikan adalah kecepatan ditemukannya korban. Jadi hal ini bisa dilakukan bagaimana tim melakukan penemuan korban itu harus dipercepat untuk supaya dalam pemberian pertolongan juga dapat dikatakan berhasil. Yang kedua terkait kecepatan minta tolong. Ketika korban terjadi bencana, ini harus segera cepat minta tolong, baik dalam secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam arti ketika ada korban dan ada orang di sekitar, harus minta tolong kepada ambulan. Jadi harus menelpon langsung ke rumah sakit maupun ke puskesmas terdekat. Yang ketiga, kecepatan dan kualitas pertolongan ini juga menjadi poin penting dalam skema penanggulangan bencana. Ketika korban sudah ditemukan, ketika penolong sudah datang, kecepatan dan kualitas pertolongan harus diperhatikan. Salah satunya adalah
melakukan resusitasi jantung paru ketika ada henti jantung pada pasien. Ini harus dilakukan oleh penolong. Bukan hanya cepat saja, tapi kualitas dalam penolongan juga harus diperhatikan. Dalam gawat darurat, kita sering mendengar terkait SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Ini merupakan metode yang digunakan untuk penanganan korban yang mengalami kegawatan dan melibatkan semua unsur yang ada. Dalam hal ini adalah biasanya dalam lapangan terjadi bencana, bisa jadi dari gunung meletus, dari tsunami. Ini harus tersistem dari SPGDT ini, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ini. Dalam SPGDT ada 3 fase, yaitu fase pra-RS. Fase pra-RS itu bisa disebut pre-hospital. Ini yang harus diperhatikan adalah komunikasi. Dalam hal komunikasi ini ada hal yang wajib diperhatikan, yaitu terkait ambulan gawat darurat ataupun nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pertolongan pertama pada korban bencana ini. Bisa melalui radio ataupun telepon. Yang kedua adalah transportasi ambulan. Ketika sudah telepon, ambulan atau transportasi akan datang. Ini menjadi hal yang penting. Nah, ini dalam keadaan bencana misalkan, karena bencana juga pasti transportasi juga terhambat. Ini bisa dipikirkan kembali oleh penanggulangan gawat darurat ini, bagaimana cara mengevakuasi korban dengan kondisi lingkungan yang seperti itu atau dalam arti bencana. Terus yang kedua fase RS atau fase pra-RS, yaitu masih dalam puskesmas. Hari ini disebut puskesmas atau vaskes pertama yang bisa menolong korban kecelakaan ataupun korban bencana ini. Yaitu yang di buku ini disebutkan bahwa di puskesmas itu harus mempunyai tenaga yang dapat melakukan resusitasi jantung paru, peralatan yang bisa digunakan untuk penanganan airway breathing circulation jika terjadi gangguan di ketiga hal tersebut. Terus selanjutnya ada terkait laboratorium. Jika diperlukan maka harus dilakukan uji laboratorium untuk korban bencana ataupun korban kecelakaan. Dan tidak lupa di fase ini harus memiliki instalasi gawat darurat. Dan saya bilang tadi adalah alat lengkap. Selanjutnya terkait pembiayaan. Yang pembiayaan di sini harus dipastikan apakah masuk dalam asuransi atau belum. Ini yang dikatakan di buku keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana terkait SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat. Perspektif keperawatan gawat darurat dalam buku ini dikatakan bahwa proses keperawatan gawat darurat meliputi proses pengkajian, proses perencanaan, proses pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi. Ini tidak jauh dari proses keperawatan yang lain, jadi sama dengan proses keperawatan yang lain. Peran dan fungsi perawat gawat darurat yang pertama adalah sebagai tenaga pelaksana pelayanan keperawatan yang ada di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Yang kedua terkait pengelolaan bidang pelayanan keperawatan. Yang ketiga pendidik dalam ilmu keperawatan. Yang keempat peneliti. Peran perawat ini tidak jauh dari penelitian. Jadi sebenarnya semua perawat harus melakukan penelitian untuk perkembangan keperawatan ini dalam konteks keperawatan gawat darurat. Prinsip kegawat daruratan meliputi primary survey dan secondary survey. Dalam primary survey meliputi airway, breathing circulation, disability, dan exposure. Dalam ini apa yang harus dilakukan oleh penolong untuk melakukan pertolongan pada pasien dengan kondisi kegawat daruratan. Primary survey yang pertama adalah airway. Airway itu disebut nama lainnya adalah jalan nafas. Jalan nafas korban harus bebas. Ketika ada gangguan di jalan nafas, maka penolong harus membebaskan jalan nafas. Dalam hal ini
biasanya dalam contoh adalah ketika ada sumbatan jalan nafas, maka penolong harus membuka jalan nafas. Di sini apabila ada pasien yang tersumbat jalan nafas karena misalkan kondisi anatomisnya sendiri, maka penolong harus memberikan alat bantu untuk membebaskan jalan nafas. Salah satunya adalah bisa memakai orofaringal tube ataupun nasofaringal tube untuk membebaskan jalan nafas ini. Ketika jalan nafas sudah bebas, maka hal yang harus dilakukan adalah melihat terkait breathing atau pernafasan, bagaimana nafas pasien. Nafas pasien bisa cepat, bisa rendah, itu tergantung kasus. Apabila terjadi kegangguan sistem pernafasan, maka hal yang harus dilakukan oleh penolong adalah memberikan bantuan nafas, bisa menggunakan alat bantu nafas, salah satunya nasal kanul, top mask, atau menggunakan NRM atau masker, tergantung dari kasus kegawat daruratan yang dialami oleh pasien. Yang ketiga dari circulation ini harus dilakukan ketika ada henti jantung, yaitu melakukan resusitasi jantung dan paru. Ini dilakukan ketika ada pasien dengan henti jantung. Selain henti jantung, selain resusitasi jantung paru, yang harus dilakukan oleh penolong adalah menghentikan perdarahan. Apabila terjadi perdarahan pada korban, maka harus dihentikan dalam circulation ini. Selanjutnya adalah disability. Di sini dikatakan bahwa disability ini memberikan pengkajian untuk status neurologis dari pasien. Salah satu dari bentuk disability ini adalah terkait kesadaran pasien. Dan yang terakhir adalah exposure. Exposure di sini bahwa komponen akhir dari primary survey, dan ini harus membuka seluruh pakaian dan memudahkan ini untuk memudahkan pengkajian secara menyeluruh dan memudahkan kita dalam melakukan resusitasi seperti itu. Selanjutnya adalah secondary survey. Secondary survey itu hal yang harus dilakukan setelah primary survey untuk maintenance dari kondisi korban. Initial assessment. Initial assessment dalam buku ini dijelaskan bahwa ada safety. Yang pertama adalah safety. Safety itu memastikan keselamatan. Jadi memastikan keselamatan dari korban bencana ataupun korban pasien gawat darurat. Yang kedua adalah respon. Mengecek respon korban. Mengecek respon korban di sini dilakukan untuk kesadaran, melihat kesadaran dari korban. Terus selanjutnya shout for help, yaitu mencari bantuan. Mencari bantuan bisa dilakukan untuk menelpon ambulan maupun rumah sakit yang digunakan untuk rujukan pada korban kecelakaan ini. Selanjutnya adalah airway. Seperti yang dijelaskan dalam primary survey tadi, bahwa airway itu adalah menilai jalan nafas atau membantu membebaskan jalan nafas ketika terjadi gangguan di jalan nafas pada korban bencana atau kecelakaan pada pasien dengan gawat darurat ini. Selanjutnya adalah breathing, menilai pernafasan korban. Jika korban tidak bernafas, maka penolong wajib menggunakan alat bantu nafas untuk membantu agar pernafasan dari korban ini bisa maksimal. Yang selanjutnya adalah circulation, untuk menilai sirkulasi atau melakukan kompresi dada jika terjadi henti jantung. Henti jantung di sini adalah ketika pasien ini tidak terdapat nadi ketika dilakukan pengkajian pada circulation. Jadi harus dilakukan resusitasi jantung dan paru. Hal yang terakhir dilakukan pada initial assessment adalah transportasi atau rujukan korban. Transportasi sini dilakukan tidak lupa untuk melihat area. Jadi ketika ada bencana, maka transportasinya akan agak susah ya. Jadi harus dilakukan dengan misalkan helikopter ataupun ambulan, tergantung dari situasi lingkungan dan korban. Ketika terjadi tsunami, maka kita juga harus melihat kondisi apakah ada susulan tsunami atau tidak. Dalam hal ini, jika tidak jika tidak ada, maka kita melakukan rujukan korban
secara cepat. Resusitasi dan jantung paru, yaitu pelayanan kesehatan untuk mengembalikan kesadaran dan mempertahankan hidup pada pasien yang mengalami henti jantung dan henti nafas. Hal ini bisa dilakukan pada bayi dan dewasa. Resusitasi jantung paru ini bisa dilakukan oleh orang awam maupun orang terlatih. Kalau orang awam itu tidak perlu melakukan ventilasi atau pernapasan, karena hal yang harus dilakukan ini adalah melakukan resusitasi jantung dan paru selama kurang lebih 2 menit atau dalam 5 siklus, bayi maupun dewasa. Gejala dan tanda serangan jantung bisa dilihat dari gejala di bawah ini, yaitu mual, muntah, kesadaran menurun, nyeri dada, sesak nafas, dan adanya kebiruan pada kulit serta kelembapan serta kulit rasa dingin. Jika terjadi semua itu, maka bisa dikatakan adanya serangan jantung. Nah, serangan jantung ini bila tidak ditata laksana dengan cepat, maka bisa terjadi henti jantung. Jika terjadi henti jantung, maka yang harus dilakukan adalah resusitasi jantung dan paru. Bab selanjutnya adalah terkait asuhan keperawatan dengan gangguan gastroenteritis pada klien. Jadi gastroenteritis yang dialami klien itu termasuk gawat daruratan jika terjadi permasalahan di airway breathing circulation-nya, maka diagnosa keperawatan yang muncul dalam askep ini, asuhan keperawatan pada klien ini, yaitu terkait gangguan keseimbangan volume cairan berhubungan dengan intake yang kurang berlebihan. Nah, ini ketika terjadi gangguan keseimbangan volume cairan ini, komplikasi yang paling berbahaya adalah terjadinya shock. Maka gastroenteritis ini termasuk salah satu kondisi emergensi ketika tidak dilakukan penata laksanaan secara langsung. Yang kedua terkait perubahan diagnosa perawatan yang kedua terkait perubahan eliminasi diare berhubungan dengan malabsorpsi usus. Ini ketika terjadi diare, maka kekurangan volume cairan akan terjadi. Kembali lagi kepada shock. Jika terjadi shock, maka bisa terjadi kematian. Yang ketiga adalah gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi berhubungan dengan intake kurang, output yang berlebih. Bisa ditandai dengan kelelahan atau kelemahan pada pasien gangguan gastroenteritis. Bab selanjutnya terkait asuhan keperawatan keracunan pada sistem pencernaan. Keracunan ini bisa terjadi kapan saja dan bisa dialami oleh siapa saja. Diagnosa keperawatan yang muncul dalam kondisi ini adalah gangguan pola nafas berhubungan dengan spasme lari dan bronkokontraksi. Nah, karena gangguan pola nafas ini termasuk di breathing, maka hal ini bisa menjadi kegawatan pada pasien ini. Jadi harus dilakukan segera intervensi, kolaborasi terkait pemberian oksigenasi sesuai dengan kasus atau sesuai dengan respiratory rate pada pasien. Yang kedua, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan keracunan. Yang ketiga, risiko tinggi gangguan keseimbangan cairan berhubungan dengan output yang berlebih. Output yang berlebih ini adalah mual muntah pada pasien dengan keracunan ini, maka harus dilakukan keseimbangan cairan dengan kolaborasi dalam pemberian cairan infus pada pasien dengan keracunan ini. Dalam buku ini juga disebut atau dibahas terkait perdarahan. Perdarahan di dalam buku ini memiliki volume yang normal, yaitu dewasa dengan berat badan 70 kg itu 5 liter. Yang kedua adalah anak-anak dengan berat badan 30 kg 2,5 liter, sedangkan bayi berat badan 6 kg mempunyai volume berdarah dalam tubuh yaitu 750 ml. Dalam buku ini disebutkan seperti itu. Ada juga yang membahas terkait perdarahan luar atau eksternal. Hal ini jika terjadi luka, maka yang harus dilakukan adalah melakukan tekanan langsung pada luka. Misal terjadi kecelakaan pada pasien dan terjadi luka, maka hal yang harus dilakukan adalah menekan secara langsung perdarahan yang ada di luar, yaitu
untuk menghentikan perdarahan. Jika terjadi kasus luka sudah ditekan dan alat untuk menekan tadi atau bahan untuk menekan tadi sudah penuh dengan darah, maka jangan dilepas. Yang harus kita lakukan adalah memberikan tambahan kain ataupun bahan tadi untuk penekanan selanjutnya. Hal itu dilakukan supaya penekanan tetap berjalan dan tidak mengganti dari penekanan yang awal. Yang kedua adalah tinggikan luka. Hal ini juga dilakukan, harus diperhatikan juga terkait kondisi luka. Jika terjadi fraktur, maka tidak boleh dilakukan mobilisasi yang lebih kepada kondisi luka tersebut. Jadi jika tidak, maka bisa dilakukan meninggikan luka. Jadi maksudnya adalah daerah yang luka dan mengalami perdarahan itu harus ditinggikan supaya tidak mengalami hipoksia. Nanti bisa terjadi nekrosis pada jaringan tersebut. Selanjutnya masih terkait perdarahan, ini terjadi epitaksis atau mimisan. Dalam buku ini ada penjelasan terkait penata laksanaan mimisan. Yang pertama adalah meminta korban duduk dengan kepala yang agak tunduk ya. Yang kedua, nafas melakukan pernapasan dengan mulut, jadi tidak dengan hidung karena nanti terjadi aspirasi. Yang ketiga, korban harus menekan batang hidung, jadi batang hidung harus ditekan sehingga akan bisa menghentikan perdarahan. Yang selanjutnya adalah korban dilarang untuk bicara, menelan atau meludah, batuk maupun bersin. Hal ini bisa mengurangi aliran darah yang terjadi pada hidung. Setelah 10 menit, maka korban diminta untuk melepas tekanan pada hidung. Jika masih terjadi epitaksis, maka harus segera dibawa ke puskesmas maupun rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penata laksanaan. Selanjutnya adalah asuhan keperawatan dengan gangguan sistem persarafan. Dalam kondisi kegawat daruratan, kasus ini bisa terjadi pada trauma kapitis maupun cedera kepala. Selanjutnya adalah askep dengan gigitan hewan. Gigitan hewan yang dimaksud itu adalah yang sangat membahayakan itu dalam kondisi kegawat daruratan adalah gigitan anjing maupun ular. Kalau gigitan anjing bisa terjadi rabies, maka harus dilakukan segera penata laksanaannya. Jika terjadi gigitan ular, itu hal ini disebut ular yang berbisa. Jadi ketika ada bisa yang masuk ke dalam sistem peredaran darah, maka terjadi pembekuan darah. Ini harus dilakukan penata laksanaan gigitan ular secara langsung dalam hal gawat darurat. Yang kedua, sengatan semut. Semut di sini bukan semut yang kita jumpai di setiap hari, tapi ada semut jenis semut yang ketika meninggal terjadi efek yang luar biasa pada tubuh. Yang kedua, tawon dan kalajengking. Ini mempunyai satu hal efek yang sangat membahayakan bagi tubuh manusia. Yang ketiga adalah kontak pasif ulat bulu. Nah, ini hubungannya dengan alergi. Ketika ada seseorang atau korban yang memiliki alergen yang tinggi, bisa terjadi shock ya, bisa terjadi shock, maka akan terjadi sumbatan jalan nafas karena alergi ini dan akan terjadi gangguan pada sistem pernapasan. Maka harus dilakukan pembebasan jalan nafas dan pemberian alat bantu nafas untuk penanganan gigitan atau sengatan hewan. Selanjutnya adalah askep atau asuhan perawatan dengan gangguan sistem muskuloskeletal, atau yang paling sering adalah fraktur. Ketika terjadi fraktur, maka diagnosa keperawatan yang muncul dalam buku ini adalah gangguan perfusi jaringan berhubungan dan diskontinuitas jaringan. Yang kedua, resiko tinggi shock hipovolemik berhubungan dengan fraktur. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan robekan jaringan. Yang keempat, gangguan mobilitas fisik dengan berhubungan dengan fraktur dan nyeri. Nah, ini juga di buku ini juga dikatakan bagaimana cara penata laksanaan fraktur di pre-hospital. Jika terjadi fraktur di hospital, maka harus dilakukan oleh masyarakat atau orang awam adalah pemberian pembalutan dan pembedaian. Jika terjadi jika tidak ada alat apapun, maka kita bisa menggunakan hal-hal yang sifatnya keras dan panjang. Salah satunya adalah misalkan terjadi kecelakaan di jalan raya, tidak ada balut dan bidai, maka harus dilakukan dengan menggunakan ranting ataupun alat apapun yang sifatnya keras dan panjang untuk memfiksasi atau
membatasi pergerakan dari korban supaya tidak terjadi fraktur yang lebih fatal. Maka harus dilakukan pembedaian untuk korban kecelakaan ini. Demikian udah buku yang bisa saya sampaikan terkait keperawatan kegawat daruratan dan manajemen bencana yang ditulis oleh Resmi Pangaribuan Eskepnas MKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.